عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وبسم الله الرحمن جميع آبائي وإخواننا الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله وتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ووالدينا ولما يشاء خصوصا المعلم هذا أحمد الغزالي وجماعة فرسما السابقون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة ويعيد عليهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله على ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Jangan kita berhenti, apalagi kita tidak sama sekali untuk kita menyembah, bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat yang diberikan kepada kita begitu luas, serta salawat dan salam semoga tercurah ke ahliban baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatizah, para alim ulama, para kiai, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Furqan, masjid zaman dulu nih ya, nggak pakai tiang. Banyak di mana-mana alhamdulillah. Dan semoga yang mengurus masjid ini dan jamaahnya berkah. Yang mengurus Borsima Ustadz Haji Asmat dan jajaran pengurusnya sehat walafiat berkah. Yang mengawal orang tua kita Abah Ki Haji Rahmadin Apit sehat walafiat, serta para asatizah yang lain semuanya sehat walafiat, jamaahnya sehat walafiat dan berkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita 2 bulan udah kali ya? 2 bulan, iya. Kemarin halal bihalal kagak datang, jadi nggak sempat salaman. Jadi masih ada kesempatan untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Dulu pada lebaran ke rumah, kirain jamaahnya kali, yang lebaran pengurus-pengurus juga. Udah disiapin nasi banyak, yang datangnya pengurus-pengurus juga. Aturan mah yang penting apa? Jamaahnya. Lalu lebaran mah orang namanya setahun sekali. Kalau pulang kampung. Kita lanjutkan pengajian kita yang saya memiliki agenda sebulan sekali. Kita membahas masih kitab sabar dan syukur. Jadi kedua ini untuk bekal kehidupan kita itu begitu penting. Orang bisa sabar kalau dia bersyukur. Orang bisa bersyukur kalau dia sabar. Jadi dua-duanya
begitu penting. Sabar udah habis tuh panjang lebar kita bahas, mudah-mudahan nyangkut dan dapat diamalkan, karena sabar itu adalah derajatnya para aulia, derajatnya para anbiya, derajatnya para orang-orang soleh, derajatnya para siddiqin, derajatnya para tawabin, itu sabar. Makanya sabar itu begitu luas dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan kecuali kita bersabar terhadap apa yang kita tidak sukai. Jadi kalau kita bersabar terhadap apa yang kita tidak sukai, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Innakum la tadrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Kamu tuh tidak akan dapat mencapai sesuatu yang diinginkan kecuali dengan bersabar terhadap apa yang tidak disukai. Mulai dari musibah, nggak semua orang suka, dan termasuk berbuat taat ngaji kayak begini, ya harus sabar. Dari rumah bangunnya udah susah, jalannya udah jauh, udah gitu subuh lagi, jalankan aja bismillah dengan sabar. Insya Allah sampai tuh nanti apa yang kita cita-citakan. Puncaknya adalah cita-cita kita, keinginan kita adalah orang yang bersabar itu nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah 2 kali membahas tentang syukur. Sekarang adalah bayanu haddis syukri wa haqiqatihi. Penjelasan tentang batasan syukur dan hakikatnya. I'lam anna syukra min jumlati maqamatis salikin. Ketahuilah bahwa syukur itu adalah makomnya orang-orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu makomnya adalah syukur. Banyak sekali Allah minta kepada kita, anishkurli, bersyukur kepadaku. Anishkurli, bersyukur kepadaku. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya juga yang pertama adalah bersyukur. Jadi kalau kita ingin mencapaikan derajat untuk sampai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dengan bersyukur. Wa huwa aidan yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Juga syukur itu tersusun dari min ilmin, dari ilmu, wa halin, dan hal, wa amalin, dan amal. Fal ilmu huwal aslu payurisul hal. Ilmu itu adalah pokok. Payurisul hal, dia yang mewariskan hal. Wal hal yurisul amal, hal itu yang mewariskan amal. Fa'ammal ilm fahuwa ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Maka adapun ilmu itu adalah mengetahui, mengenal nikmat dari yang memberikan nikmat. Jadi ilmunya, kalau kita ingin bersyukur, ilmunya itu kita harus paham bahwa orang yang bersyukur itu harus mengetahui ilmunya, karena ilmu itu yang mewariskan hal, dan kita bisa mengamalkannya, beramalnya dengan syukur itu. Karena dengan ilmu ini kita dapat mengenal nikmat dari yang memberikan nikmat. Bukan saja kita mengenal nikmatnya, kebanyakan kita hanya taunya nikmatnya. Oh, kita pengen minta duit sama Allah, kita pengen minta rumah. Jadi yang kita syukuri itu cuma nikmatnya doang. Begitu nikmatnya habis, sudah, dia tidak bersyukur. Apalagi orang yang tadinya dia kaya, orang yang tadinya punya sesuatu, punya jabatan, punya kekayaan, punya kemuliaan, begitu diambil tuh nikmatnya, dia hilang tuh syukurnya.
Karena dia tidak memiliki ilmu untuk bersyukur. Kalau kita ada memiliki ilmu untuk bersyukur, maka kita selain daripada mensyukur nikmatnya, dan yang paling penting adalah bersyukur kepada Al-Mun'im yang memberikan nikmat itu. Karena disitulah nikmat yang paling tinggi kalau kita dekat, kalau kita bisa bersyukur terhadap kepada pemberi nikmat. Wal halu wal farhul hasilu bi in'amihi. Hal itu adalah kebahagiaan al hasilu bi in'amihi, yang dihasilkan dari nikmat itu. Jadi semua orang pasti bahagia. Bahagianya itu namanya keadaan hati. Orang ditanya oleh orang, bagaimana kabarnya? Pasti jawabnya alhamdulillah. Orang diamplopin, dikasih duit 1 juta jama porsima, bilangnya keadaan hatinya bahagia. Orang istrinya taat kepada suaminya, pasti dalam hatinya alhamdulillah. Pasti dikasih orang apa saja, terima kasih. Dibantu orang, terima kasih. Dan kalau kita kebanyakan mengucapinnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu keadaan hati yang melahirkan karena kita mendapatkan nikmat itu. Wal amal wal qiyam bima huwa maqsudul mun'imi wa mahbubuhu. Amal itu melaksanakan apa yang dimaksud dari pemberi nikmat itu dan yang dicintai dari pemberi nikmat itu. Jadi kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja nikmat itu, yang paling penting adalah kita tahu tuh maksud daripada dikasihnya nikmat itu. Kita dikasih nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala, dikasih mata, nikmat mata yang begitu indah dengan adanya mata. Meskipun kita punya mata, kalau listriknya ini mati semuanya, gelap nggak kita? Gelap. Udah pada ribut. Apalagi kalau mata itu diambil tuh nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gelap tuh, orang nggak ngelihat apa-apa. Makanya dikasihnya nikmat mata itu untuk melihat ayat-ayat Allah. Itu amalnya. Untuk melihat, membaca keadaan sosial. Untuk melihat orang-orang yang memang perlu dibantu. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru nikmat mata. Wa mahbubuhu, dan jadikan nikmat yang kita miliki itu mencapai kita itu menggunakannya, beramalnya kepada apa yang Allah cintai. Jangan kita punya mobil dipakainya rekreasi terus, nggak pernah dipakai ngaji. Kita punya duit dipakainya makan mulu di restoran ini, restoran itu, restoran ono gitu. Nanggok di majelis porsima, di Masjid Al-Furqan Jumatan kagak. Apalagi dia sedekah, itu yang lebih besar. Nanggok saja tuh kotak amal, dia enggak. Tapi kalau makan di mana bisa habis 200.000, bisa habis 1 juta sekali makan gitu. Itu namanya kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bukan apa yang dicintai, penggunaannya bukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu wal qiyam bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubuhu, yaitu melaksanakan tujuan daripada beramal tentang nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus paham yang dimaksud Allah itu dan yang dicintai Allah itu bagaimana nikmat yang kita terima gitu. Wa ta'allaqu zalikal amal bil qalbi wa bil jawarihi wa bil lisani.
Dan terkait yang demikian itu, amal itu bil qalbi wa bil jawarihi wa bil lisani. Jadi amal itu meliputi hati, meliputi anggota tubuh, meliputi lisan. Jadi hati kita itu terlibat dalam beramal mensyukuri nikmat. Wabil jawarihi, anggota badan kita juga terlibat dalam mensyukuri nikmat Allah. Wabil lisan kita juga terlibat mensyukuri nikmat Allah. Dikasih sehat, berangkatlah ke Porsima, ngaji, duduk, sholatlah 5 waktu. Jangan sampai enggak yang wajib mah. Kalaulah yang sunat berat-berat, yang wajib 5 waktu jangan sampai enggak. Itu anggota tubuh kita, tujuannya tuh untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi, hati kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita itu isinya cuma dendam, isinya cuma hasud, isinya cuma iri, isinya cuma dengki, isinya cuma ujub, isinya cuma sombong. Jadi ada kelembutan dalam hati kita yang kita penuhi hati kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Hati kita isi dengan tawadu, hati kita isi dengan kekhusyuan, hati kita isi dengan niat yang baik, dengan niat yang baik. Nah, itu semuanya terlibat. Wabil lisan, dan juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, lisan kita juga terlibat. Jangan lisan ini digunakan kotor, ngomongin orang, gunjing orang, fitnah orang, ngomong binatang mulu yang keluar, goblok, anjing, panjul, peong. Ya. Jadi lisannya itu kan sebenarnya sederhana. Kita gantilah yang kayak begitu-begitu dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah. Kita kaget terhadap sesuatu, astagfirullah. Kita ngelihat orang dapat musibah, innalillah. Jangan yang keluar bujuk deh, buset deh. Ya, kan sederhana tuh. Itu tergantung, itu namanya kita kalau tidak sesuai fungsi lisan tujuan Allah agar kita bersyukur, itu namanya kita tidak bersyukur. Makanya banyak kalimat-kalimat thayyibah, untuk urusan lisan. Dalam rangka kita bersyukur apa yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min bayani jami' zalika liyahsula bimajmu'ihi ihata bihaqiqati syukri. Dan tidak bisa tidak penjelasan semua yang demikian itu adalah untuk menghasilkan yang meliputi hakikat daripada syukur. Fa in kullama qila fi hadis syukri qasirun adil ihatati bikamali ma'aniyati. Maka sungguhnya semuanya apa yang dikatakan batasan-batasan syukur itu terbatas dari yang meliputi kesempurnaan maknanya, hakikatnya. Jadi terbatas tuh apa yang semuanya yang dikatakan apa terbatasnya adalah kepada maknanya. Bukan kita mengucapkan dikasih nikmat alhamdulillah, bukan di lisan doang tuh. Hatinya terpaut dengan Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Terima kasih ya Allah, kami dihantarkan untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dibagi apa oleh orang kita ucapkan alhamdulillah. Ditanya oleh orang bagaimana kabarnya, alhamdulillah. Jadi tidak sebatas lisan doang. Lisan sudah baik mengucapkan kalimat thayyibah, tapi harus bermakna, memiliki makna. Ucapan alhamdulillah itu langsung terkait dengan Allah, hati kita. Makanya tadi dikatakan bil qalbi wa bil jawarihi wa bil lisani. Jadi batasannya itu terkait orang bersyukur itu dengan hati, dengan anggota tubuh dan juga dengan lisan. Fal aslu al awwalu, pokok yang pertama al ilmunya. Jadi orang bersyukur itu harus memiliki ilmu. Wa huwa ilmun bisalasati umurin. Ilmu itu meliputi 3 perkara. Bi ainin ni'mah. Pertama, nikmatnya itu sendiri.
wa wajhu kauniha ni'matan fi haqqihi wa bizatil mun'imi wa wujudi sifatihi allati biha yatimul in'am wa yasdirul in'am minhu alaih. Dan arah daripada diberikan nikmat itu dari zat yang memberikan nikmat, dan adanya sifat-sifat dengan nikmat itu yang sempurna dengan nikmat itu, dan melahirkan nikmat itu dari yang memberi kepada yang kada memberi, melahirkan rasa syukur. Fa innahu la budda min ni'matin wa mun'imin, maka tidak bisa tidak diberikannya nikmat dari yang memberikan nikmat, dan diberikan nikmat wa mun'amin alaihi, diberikan nikmatnya kepada kita, tasilu ilaihin ni'mah minal mun'im biqasdin wa iradatin, sampai kepada kita nikmat itu dari yang memberikan nikmat itu dengan tujuan yang memang disengaja, yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ujuk-ujuk begitu saja. Semuanya Allah memberikan nikmat, ada kehendaknya, memang sengaja, dan ada tujuannya. Fahazihil umur la budda min ma'rifatiha. Maka urusan ini tidak bisa tidak untuk kita mengenalnya. Haza fi haqqi ghairillah. Ini tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma fi haqqillahi taala, adapun adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, fala yatimmu illa bi ayya'rifa anna ni'ama kullaha minallah wa huwal mun'im. Maka tidak sempurna kecuali kita mengenal bahwasanya nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mun'im, yaitu yang memberikan nikmat. Wal wasaitu musakharuna min jihatihi, dan sarana-sarana musakharuna min jihati, yang dikendalikan dari arahnya. Wa hadzal ma'rifatu wara'at tauhid wa taqdis iz dakhala taqdis wa tauhid fiha. Ma'rifat ini wara'at tauhid, di belakang tauhid. Wa taqdis iz dakhala taqdis wa tauhid fiha. Dan antara takdis dan tauhid ini masuk di dalam ma'rifat itu. Balir rutbatul ula fi ma'arifil iman, bahkan menjadi urutan pertama dalam ma'arifil iman, dalam ma'rifat, tentang mengenal tentang keimanan. Apa? At-taqdis. At-taqdis. Jadi urutan pertama untuk kita mengenal keimanan adalah at-taqdis. Apa itu at-taqdis? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus. Nah, ya Kudus. Kalau orang non muslim biasanya ruhul kudus. Kalau kita ya Kudus, nah, mensucikan Allah. Makanya tiap habis sholat kita baca tuh lisan kita dengan bacaan-bacaan apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya kita mensucikan Allah. Tidak ada yang lebih suci kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa iza arafa zatan muqaddasatan fa ya'rifu annahu la muqaddasa illa wahidan. Kemudian mengenal zat yang suci, maka mengenal bahwa saya tidak ada yang suci illa wahidan, kecuali Allah yang Maha Esa. Wa ma adau ghairul muqaddasin, dan tidak ada selainnya yang suci kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa tauhid, yaitu adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Makanya tadi dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lengkap tuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa ya'lamu anna kullama fil alam fahuwa mawjudun min zalikal wahid faqat.
Kemudian mengetahui bahwa semua alam ini adalah wujudnya dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal kullu ni'matan minhu, dan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fataqa'a hazil ma'rifat fi rutbatis salisah, maka jatuhlah ini ma'rifat pada urutan yang ketiga. Iz yantawi fiha ma'at taqdis wat tauhid, yakni apabila meliputi di dalamnya yaitu tentang kesucian dan ketauhidan. Kamalul qudrah, sempurnanya ketetapan, wal infirad bil fi'li, yaitu sendirinya Allah berbuat. Semuanya adalah sempurna ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, sendiri Allah melaksanakannya. Wa an hadza abbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikabarkan, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man qala subhanallah falahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berkata kalimat subhanallah falahu asyru hasanatin, maka dia dikasih 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah falahu isruna hasanatan. Barang siapa yang ngomong, yang ngucap kalimat la ilaha illallah falahu isruna hasanatan, maka dia dikasih 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah falahu salasuna hasanatan. Barang siapa yang mengucap kalimat alhamdulillah, maka baginya dikasih 30 kebaikan. Lebih besar tuh kalimat alhamdulillah. Makanya kepada Allah kita alhamdulillah, kepada orang kita ucapkan terima kasih alhamdulillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama aja dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih diberikan, ditolong oleh manusia sama aja dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya biar orang bisa dan cepat mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi orang yang mengucapkan alhamdulillah itu dikasih 30 kebaikan. Apa sih susahnya? Terima kasih. Alhamdulillah. Semuanya nikmat Allah, apa saja yang kita mau minum, kita baca bismillah, selesai kita baca alhamdulillah. Kita makan, kita baca bismillah dan doa-doa. Setelah selesai makan kita baca alhamdulillah. Kita dikasih bisa sampai ke masjid sholat, alhamdulillah. Baca aja dari sini sampai pulang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bisa ngaji pagi ini, alhamdulillah. Dikasih 30 kebaikan. Itu baru cuma lisan, belum yang amal tadi tuh. Yang amal tadi itu melaksanakan amal dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul zikri la ilaha illallah. Abdul seutama-utamanya orang yang berzikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah, dan yang paling utama kita berdoa adalah alhamdulillah. Makanya orang berdoa selalu diucapin awalnya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan diakhiri subhanakallahumma diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala laisa syai'un minal azkari yudha'afu ma yudha'afu alhamdulillah. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu daripada zikir-zikir yudha'afu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma yudha'afu alhamdulillah, kecuali yang dilipat gandakan adalah alhamdulillah. Makanya rewardnya gede banget tuh. Orang yang habis sholat membaca kalimat tasbih, membaca kalimat takbir, membaca kalimat alhamdulillah, itu meskipun dosanya besar banget, itu
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana misla zabalil bahri, meskipun dosanya sebesar buih di lautan, dia istiqomah tuh baca. Habis sholat jangan lari dulu dah, jangan lari. Minimal berapa? 33 kali. Insya Allah hidupnya mudah dah. Hidupnya mudah. Ini mah assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lari. Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala zal jalali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la radda lima qadita wa la yanfa'u dzal minkal jadd ilahi rabbi subhanallah. 33 dilengkapi akhirnya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menjadi 100. Itu meskipun dosanya besar banget, walau kana misla zabalil bahri, itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alhamdulillah di situ. Itu insya Allah tuh istiqomah aja habis sholat. Kan nggak lama tuh, 33 kali. Berapa lama sih? Paling juga nggak sampai 10 menit, nggak sampai. Tapi kita tuh kebanyakan lari cepet-cepet. Apalagi kalau sampai kita hayati. Wala tazunna anna hazil hasan bi izarat tahrik lisan bi hazil kalimat min ghairi khusuli ma'aniha fil qalbi. Dan jangan mengira bahwasanya kalimat-kalimat kebaikan ini yang digerakkan oleh lisan kita itu tanpa sampai maknanya dalam hati. Jangan sampai juga kita menggerakkan, jangan sampai kita menggerakkan lisan, maknanya enggak sampai pada Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Kami banyak dosa. Kami banyak kotor ya Allah, sucikanlah diri kami. Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha besar. Dah, bayangan kita tuh Allah maha besar itu alam aja dah. Sebegini besar, sebegini luas, sebegini ruwet, sebegini banyak. Alhamdulillah, begitu banyak Allah kasih nikmat kepada hambanya, nggak bakal habis. Sejak dari Nabi Adam, semuanya pada minta mobil, rumah, istana. Sejak Nabi Adam sampai yang mati terakhir menjelang hari kiamat tuh, itu dikasih semuanya oleh Allah semua. Semuanya minta istana, nggak ngurangin juga kekayaan Allah sama sekali. Semuanya orang minta ilmu, ilmunya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia, sejak Nabi Adam sampai orang mati nanti ini terakhir. Itu dikasih semuanya ilmunya. Tidak ngurangin sedikit pun. Ibaratnya ilmu Allah itu cuman jarum dicelupkan ke dalam lautan, itu yang nempel tuh air di jarum itu ilmu yang diberikan kepada manusia yang begitu banyak. Allah maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fasubhanallah kalimatun tadullu ala taqdis. Kalimat subhanallah adalah kalimat yang menunjukkan pensucian. La ilaha illallah kalimat tadullu ala tauhid. Kalimat la ilaha illallah menunjukkan kalimat apa? Kalimat tauhid. Alhamdulillah kalimatun tadullu ala ma'rifatin ni'mah minal wahidil haq. Kalimat alhamdulillah kalimat yang menunjukkan mengenal, mengetahui nikmat itu minal wahidil haq, dari yang esa, dari yang maha esa, yang maha benar. Itu. Nah, intinya kita hidup itu bersyukur dan sabar, dijalankan dengan ikhlas. Syukur, sabar, dijalankan dengan ikhlas. Insya Allah hidupnya kagak susah. Insya Allah hidupnya nggak susah. Baca tuh habis sholat, jangan sampai nggak dibaca tuh. Dan resapin dalamnya. Apa tadi? Subhanallah menunjukkan kesucian Allah. La ilaha illallah tentang tauhid Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan penglihatan kepada kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan kesehatan kepada kita kecuali Allah. Tauhid pada Allah. Dan alhamdulillah menunjukkan mengetahui, kita mengenal nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Bagaimana biar nikmat itu Allah cinta kepada kita kalau kita menggunakan nikmat itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.